Masuknya nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai salah satu tokoh terkorup selama 2024 versi OCCRP bukan penobatan asal-asalan. Ada dasar kuat yang menjadi alasan untuk menyatakan hal tersebut. Indonesian Corruption Watch atau ICW menyatakan bahwa ada alasan kuat serta mendasar. Jokowi diketahui bersanding dengan tokoh lain yang masuk sebagai daftar orang terkorup di dunia. Sebelumnya Jokowi sudah merespon terkait dirinya yang masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia. Jokowi menanggapi penobatan itu dengan menanyakan apa yang sudah dikorupsi. Jokowi mengaku sekarang ini banyak sekali fitnah dan framing jahat serta tuduhan-tuduhan yang tidak memiliki bukti. OCCRP melalui laporannya memang tidak menjelaskan alasan spesifik yang menjadi alasan Jokowi masuk dalam salah satu tokoh terkorup 2024. OCCRP menegaskan bahwa pemilihan nominasi orang terkorup 2024 bukan sekadar karena popularitas orang tersebut. Penentuan dilakukan dari usulan jaringan global jurnalis investigasi, mitra, dan anggota mereka di seluruh dunia. Tokoh terpilih ditentukan oleh juri yang terdiri dari akademisi, jurnalis investigasi, serta pakar anti korupsi. Rekam kejahatan, pengaruh global, dan dampak yang timbul menjadi kriteria penting dalam penilaian. Menurut Indonesian Corruption Watch atau ICW, Presiden ke-7 RI pantas mendapat predikat tersebut. Iya, jadi memang kalau kita bicara soal korupsi, dia tidak hanya bicara berdasarkan kerangka hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, soal kerugian keuangan negara, suap menyuap, dan lain seterusnya. Kalau kita bicara soal definisi korupsi secara internasional begitu ya, dia tidak hanya berhenti hanya pada tindakan hukum saja, tapi juga tindakan tadi yang saya sampaikan dalam kategori grand corruption begitu ya, atau salah satu turunannya itu soal state capture corruption, mengubah regulasi untuk menguntungkan sekelompok orang begitu. Nah, itu yang kemudian dianggap seringkali digunakan atau dilakukan oleh pemerintahan Jokowi selama 10 tahun masa pemerintahan. Dulu Ferdinand Marcos, presiden Filipina, dan juga Suharto itu juga disebut sebagai presiden terkorup, tapi memang belum tidak pernah ada upaya hukum pidananya di situ, sehingga tidak kalau kita bicara soal korupsi, dia tidak hanya bicara soal hukum gitu ya, yang terbatas hanya bisa diadili di persidangan. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Presiden sendiri itu kerap kali diduga menggunakan hukum untuk melegitimasi hasrat kekuasaannya begitu ya, atau autocratic legalism. Nah, kenapa kemudian ICW bisa bilang bahwa hasil rilis dari OCCRP itu punya alasan dan juga dasar yang cukup kuat menempatkan Jokowi sebagai presiden, sebagai salah seorang ya finalis pimpinan terkorup di dunia. Telisik TV mengabarkan.